Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR. Dan di video kali ini gue itu jatuhnya bukan tutorial ya, tapi nge-breakdown hasil editing gue. Nah, baru-baru ini gue itu nge-edit video efek dari anime juga ya, anime Naruto dari Obito ya. Jadi ada efek Kamui gitu, jadi kayak orangnya itu kehisap di matanya. Nah, ini juga efeknya itu terinspirasi dari salah satu, bisa juga dibilang YouTuber, TikToker ya. Namanya adalah Jalex Rosa. Jadi gua ngelihat videonya gitu, jadi kayak kepengen juga ngebuat kayak videonya dia. Dan hasilnya gua itu, jadi kalian jangan berekspektasi tinggi ya. Kayak mirip banget sama Jalex Rosa, jangan. Nah, ini dia hasil videonya gua. さすがにいいだな隠すいいだわらじは寿司伝説 Sounds. Nah, itu dia tadi hasil video gua ngedit hampir mirip-mirip kayak Jalex Rosa. Jadi gimana gua nge-breakdownnya, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe After Effects-nya. Nah, sebenarnya gue itu mau buatnya itu jadinya tutorial, tapi karena ini ngeditnya lama juga dan ini efeknya banyak banget, jadinya nggak mungkin kalau ini gua buatin jadinya tutorial. Karena ini gua ngeditnya itu sekitar 2 hari gitu, 2 hari lebih, dan jadinya itu seperti ini. Dan nggak mungkin dong gua itu ngeditnya bikin video tutorialnya itu durasi videonya 48 jam gitu, nggak mungkin kan. Dan ini juga ngeditnya itu kayak gue itu kebanyakan raba-raba gitu, jadi nggak mungkin kan kalau tutorial itu gue kebanyakan ngeraba-rabanya, jadinya kan videonya jadi boring gitu. Jadi di sini jatuhnya gue mau buat video breakdownnya aja dari hasil editingnya gue. Nah, di sini tujuannya gue itu ke penonton yang sudah paham lah sedikit dasar-dasar Adobe After Effects. Jadi gua jelasin tentang ini. Nah, dia itu udah ngerti cara otak-atik efeknya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang pemula banget di Adobe After Effects, jadi gua mohon maaf aja. Mungkin kalian bisa nonton aja video-video gua sebelumnya biar kalian ada sedikit mengerti lah tentang yang namanya Adobe After Effects. Dan tujuannya gua ini balik lagi ke penonton yang sudah paham dasar-dasarnya Adobe After Effects. Oke. Dan kita langsung masuk aja ke video gua ya. Dan ini dia, ini hasilnya, dan ini timelinenya itu banyak banget ya. Sebenarnya si punyanya Jalex Rosa mungkin bisa lebih banyak karena dia ngeditnya, dia bilangnya itu sekitar 2 minggu. Jadi wah, itu banyak banget. Dan di sini gua mau nge-breakdownnya nyantai aja bro ya. Gua itu nggak mau buru-buru, yang penting apa yang gua omongin itu nyampe semua ke kalian gitu ya. Jadi gua mau nyantai-nyantai aja nih, nggak mau ribet lah bikin breakdownnya ya. Dan di sini yang pertama gua lakukan untuk membuat video ini, gua itu buat yang namanya backgroundnya dulu bro. Jadi di sini kita matiin dulu ya, kecuali kameranya, biar kalian lihat nih dari backgroundnya dulu, dari awalnya dulu nih. Nah, backgroundnya ini tuh kayak gini. Nah, ini backgroundnya gua download di Google. Gua kayak dapat situs gitu dan ini free, jadi gua bisa pakai aja untuk video yang ini. Nanti gua taruh lah link gambarnya kalau kalian mau pakai. Dan ini dia backgroundnya gua ya. Jadi ini kayak picture biasa, ini bukan video. Cuman ini dia bergerak karena gua ada efek kameranya yang ini. Nah, nanti kita juga bahas nih efek kameranya ya. Dan sudah seperti ini. Ini efeknya apa aja sih yang gua pakai? Di sini gua pakainya adalah kamera lens blur sama lumetri color. Jadi lumetri color tuh gua kayak koreksi warnanya dikit ya. Ya, untuk nyamain lah sama tanahnya, orangnya ya gitu. Dan pakai kamera lens blur juga karena
anggapannya ini kan ada objek dekat nih ya, kayak pakai kamera inilah lensa-lensa satu focal length lah, kayak fix, kayak 50 mili, kayak 35 mili kan biasanya kan itu bokeh tuh belakangnya. Nah, gue tuh mau bikinnya backgroundnya jadinya bokeh, jadi gue pakainya kamera lens blur. Nah, di sini ada 2. Nah, nanti gue bahas lagi. Pokoknya intinya gue pakai ini dulu nih 2. Dan ini satunya adalah hasil masking, tapi nanti kita bahasnya. Dan di sini gue tambahin yang namanya efek api. Nah, ini sebenarnya gue itu naruhnya sembarangan aja karena ini bakal ketutupan sama tanahnya nanti. Nah, ini kalau kalian mau semua aset-aset yang gue pakai, nanti kalian cek aja di deskripsi. Tapi mohon maaf, ini aset-asetnya ada yang beberapa gue beli gitu ya. Jadi nggak ambil-ambil dari YouTube, tapi gue beli karena memang gue kan sebagai pekerja juga kan. Jadi gue adalah beberapa langganan ke situs-situs yang menyediakan 3D dan menyediakan juga seperti video-video yang PNG gini ya, MOV gitu. Dan ini ada apinya. Ya, di sini efek yang gue pakai adalah Lumetri Color dan pakai kamera lens blur juga, ya. Itu aja efek yang gue pakai dan modenya gue ganti jadi add untuk apinya ini. Nah, di sini kenapa dia bisa maju sendiri kayak nge-tracking sendiri? Karena balik lagi kita pakai efek yang kamera ini. Ya, kita jelasin aja lah ini sekalian yang kamera ya. Nah, gimana sih Bang cara bikin kameranya ini? Nah, kita tinggal klik kanan aja ke sini, terus ke new, terus ke kamera. Ini contoh aja ya. Nah, ini dia kamera settingnya. Dan di sini ada preset. Ada 35, ada 28, 15 sampai 200 mili. Nah, kenapa gua pakai yang 35? Karena 35 ke atas itu seperti 28, 24, 20, 15 itu dia hasil lensanya itu kayak cembung gitu loh, bro. Anggap aja lah kalian pakai kamera nih, terus kalian pakai lensa kit. Nah, lensa kit itu biasanya ada 18 mili sampai 55 mili. Nah, kalian bedakan aja tuh. Misalkan yang 18 mili itu kan jadinya lebar banget, tapi agak-agak distorsi gitulah ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian zoom ke yang 50 pasti nggak ada yang namanya distorsi atau yang cembung-cembung gitu. Jadi dia kayak flat gitu loh hasil gambarnya. Nah, jadi yang 35 ini dia hasil gambarnya itu flat gitu loh, nggak cembung. Jadi kalau kita zoom in kameranya, itu jadinya nggak ngecembung-cembung gitulah hasilnya, kayak nggak ada distorsi gitu. Jadi kalian boleh pakai yang 35 sampai ya 200 juga nggak worth it sih. Jadi 35-50 itu masih nggak apa-apa. Ya, jadi itu aja kamera yang gua pakai. Ini gua cancel aja karena di sini gua pakainya juga yang 35 gitu. Dan gimana sih cara ngegerakin kameranya? Nah, kalian tinggal buka aja, di sini ada transformnya, ada point of interest sama position, ya. Atau kalian juga bisa gerakin. Nah, ini ada keyframe-nya ya. Nah, ini adalah keyframe gua ngegerakin kameranya. Kalian bisa gerakin lewat sini ataupun kalian juga bisa gerakin lewat. Nah, kita rubah aja view-nya, misalkan vertikal. Nah, ini dia. Nah, ini anggapannya ini adalah kameranya, ya. Ini kameranya dan yang ini, yang garis pink ini itu adalah background-nya. Jadi kalau gua jauhin lagi, ya. Jadi kalau gua majuin, nah itu kameranya maju gitu ke background-nya. Jadi seperti itulah cara gerakin kameranya. Nah, kalian kayak gua bilang tadi, kalian bisa gerakin lewat sini ataupun kalian bisa gerakin lewat yang ini. Nah, ini nih yang warna-warni nih. Nih, ada Z, kayak Z itu maju ke depannya, terus X itu geser ke sampingnya dan sebagainya. Kalian bisa gerakin kameranya semaunya kalian. Tapi di sini gua gerakannya cuma maju aja. Jadi gua gerakinnya tinggal Z-nya aja sama gua agak naikin gitu kameranya. Jadi point of interest sama positionnya itu jadinya gua keyframe kan kayak gitu. Nah, jangan lupa kalian pencet ininya. Nanti kalau kalian lupa ini kameranya nggak bakal gerak gitu. Dan segitu aja untuk kita bahas kameranya. Jadi kita lanjut ke yang lainnya. Nah, jadi kita udah paham nih, kita balik ke one view. Nih fitkan aja. Jadi kita udah paham cara gerakin kameranya ya. Terus sama gua nambahin efek apinya. Dan kita lanjut lagi ke atas-atasnya. Nah, di sini gua nambahin beberapa elemen 3D ya untuk
bikin injakannya gua gitu. Jadi kayak gua itu berdiri ada di situ. Nah, di sini gua nggak pakai blender atau apapun karena gua takutnya kalau gua pakai blender atau yang lain-lainnya itu kalian kayak kurang paham gitu. Jadi kita full ada di After Effects dan kita pakai kayak plugin gitulah. Nah, di sini plugin yang gua pakai itu adalah Element 3D. Dan ini dia tanahnya gua yang bakal gua injak. Nah, nanti kalau kalian mau aset aset 3D yang ini, kalian langsung cek aja semuanya di deskripsi. Nanti gua bakal taruhin semua apa aja yang gua pakai di deskripsi, ya. Dan, Bang, gimana sih cara editnya? Kalian bisa langsung aja cek card, nanti ada gua taruh checkernya di situ. Gua ada bahas dasarnya banget tentang 3D gitu. Jadi kalian bisa import file OBJ gitu, dan kalian bisa ngetekstur, dan kalian juga bisa ngatur lightingnya itu 3D objeknya itu dari mana itu source lightingnya gitu ya. Nah, di sini kita buka elemennya, contoh satu aja. Nah, yang ini. Dan ini kita buka. Nah, ini adalah elemen 3D yang gua pakai. Nah, jadi injakannya itu kayak gini. Jadi kayak gua itu tinggal nge-scaling aja, dan ini kebetulan OBJ yang gua download dia sudah ada sama teksturnya, jadinya itu kayak gini. Jadi gua tinggal ngegedein aja, terus gua tinggal klik OK aja, dan udah nih, udah jadi kayak gitu. Nah, kalau untuk cara importnya dan segala macamnya, kalian kayak tadi, kalian tinggal cek aja video yang sebelumnya, oke? Dan sudah gua tambahin elemen 3D-nya, kan warnanya ndak kayak gini tadi. Nah, gua tambahin yang namanya Lumetri Color lagi, bro. Nah, fungsinya Lumetri Color nih apaan sih? Buat kita ngenyamain warnanya tanahnya dengan warna backgroundnya. Kalau gua matiin Lumetri Color-nya, warna tanahnya itu jadinya kayak gini, warna batu-batunya ya maksudnya ya. Jadinya tuh kayak gini, kayak sama kayak tadi, kayak yang gua buka elemen 3D-nya. Nah, kalau gua Lumetri Colorin, jadinya kayak gini, oke? Nah, seperti itu. Dan kalau kalian lihat, kan cahayanya itu kan dari sini nih ya. Kalau dari backgroundnya itu dari sini. Yang pasti tanah-tanahnya ini di bagian belakang sini harusnya itu nge-shadow gitu atau gelap gitu. Jadi bagian ke sana itu terang, bagian yang ke arah kameranya itu harusnya gelap ya. Jadi gimana sih cara ngeditnya? Kita tambahin yang namanya lighting ini. Gua pakai parallel lighting ya. Susah banget ngomongnya. Nah, jadi gua tinggal atur-atur aja lightingnya, jadinya tuh kayak gini. Nah, kalau gua matiin tuh dia kan flat gini nih ya, tanahnya. Nah, kalau gua tambahin lightingnya, jadinya itu kayak gini. Jadi gelap tuh bagian sininya. Dan balik lagi, kalau kalian mau belajar ini, kalian nonton aja video yang sebelumnya, karena gua ada bener-bener kayak ngebahas cara edit 3D di video yang sebelumnya itu ya, cara atur lightingnya, cara importnya dan segala macamnya. Balik lagi, bro. Dan oke. Dan ini kita udah jadi backgroundnya itu jadinya kayak gini. Sebenarnya banyak lagi efek-efek yang lain gua tambahin, cuman ini dulu untuk backgroundnya ya. Dan tugas kita sekarang adalah masukin si orangnya ya. Jadi orangnya ini kita buka aja komposisi yang ini ya, kita tunggu aja rotonya ini. Nah, ini dia file gua untuk orangnya. Dan di sini sebenarnya ini adalah dua footage yang berbeda. Ya, kalau gua matiin yang ini gua ngambil kakinya doang. Dan kalau gua nyalain, ini adalah orangnya dua. Sebenarnya ini kalau kalian mau lihat contohnya ini, gua liatin dulu ya. Nah, ini dia file-file gua. Dan ini awalnya itu gua shootnya itu kayak gini, full body, bro. Nah, gua shootnya agak shootnya miring aja ya, nggak landscape. Nah, gua shootnya itu kayak gini awalnya. Dan shoot yang ini gua ambil cuman kakinya doang nih, yang bagian lutut ke bawah. Nah, terus juga kalian juga perhatikan nih kalau kalian mau syuting ya. Misalkan background kita tadi kayak gini ya, lightingnya dari sini ya. Nah, kalian harus perhatikan juga kalau kalian mau shoot, kalian harus perhatikan juga lightingnya kalian taruh di mana. Jadi gua lightingnya tuh taruhnya di sini biar di bagian sini itu terang. Jadi kayak anggapannya itu kayak matahari gitu. Nah, kalian harus perhatikan juga kayak gitu biar objeknya sama backgroundnya itu nyatu gitu, bro. Oke?
Dan kayak gini dia, gua kayak berlaga-laga gitu aja. Dan yang shoot yang satunya, gua itu yang ini setengah badan. Nah, Bang, kenapa kok ini footage-nya beda? Karena kalau misalkan kita pakai, gua jelasin dulu ya. Kalau kita pakai shoot yang full body, terus kita perdekat pakai kamera zoom, itu bakal muka kita itu jadinya pecah gitu karena ngezoomnya itu maksa gitu ya. Karena biasanya kan kamera kan cuman full HD doang tuh ya kan. Nah, kalau kita ngezoom itu kan jadinya pecah. Jadi kita akalinnya pakai dua shoot yang berbeda. Jadi ada yang medium close up. Nah, kalau medium close up kalau kita zoom in itu kan masih aman tuh mukanya, nggak terlalu pecah. Tapi kalau yang full body itu jadinya pecah. Jadi kayak gitulah gambarannya ya. Nah, jadi gua shoot dua shoot yang berbeda. Ada yang medium close up sama ada yang dari jauh yang full body. Dan begitu aja cara gua shootnya. Ya, kita balik lagi ke sini. Nah, tadi kan gua pakai green screen tuh, tapi bagian rambutnya masih nggak kena green screen kan. Jadi gua awalnya itu caranya ngeroto brush dulu bro, ya. Sebenarnya roto brush juga gua ada tutorialin ya. Jadi kenapa gua bilang kayak tadi itu ini untuk penonton yang udah ngerti dasar-dasar After Effects. Jadi fungsinya itu kayak gitu. Jadi roto brush itu apa? Nah, mereka itu udah tahu gitu roto brush itu apa gitu. Jadi roto brush itu anggapannya kayak ngemasking, tapi dia pakai kayak ada teknologi AI-nya gitu. Jadi dia otomatis ngemasking gitu. Jadi kayak kita ngegerak kemanapun, nah maskingnya itu bakal ngikut sendiri gitu. Nah, itu adalah fungsinya roto brush. Dan fungsinya gua pakai green screen tadi, biasanya roto brush itu kan nggak maksimal banget tuh dia ngemaskingnya, pasti kayak ada sisa-sisa hijau yang ada di pinggir-pinggir badan kita. Nah, itu gua pakai key light. Nah, ini gua pakai key light. Jadi kalau gue matiin key light-nya, dia itu kayak ada ijo-ijo gini nah. Nah, kayak di tangan gue ada ijo, di selangkangan gue ada ijo. Jadi gue nyalain key light-nya, jadinya hilang gitu. Nah, itu dia fungsinya. Gue pasang kain ijo, tapi gue juga ngeroto brush gitu ya. Nah, begitu aja cara gue ininya. Bikin objek orangnya. Jadi kakinya ini beda, yang atasnya beda. Tapi kita tinggal satuin gitu aja. Nah, ini tampilan atasnya, jadi kakinya itu gua 3D-in tapi gua kayak gini-giniin bro, biar antara paha sama lutut tuh nyatu gitu. Nah, kayak gitu dia bro. Dan oke, kita udah bahas cara nge-edit orangnya. Jadi kita langsung tampilkan aja, boom. Nah, ini dia. Nah, di sini com 1 ini semua itu adalah orangnya gua. Kenapa ini banyak? Karena gua balik lagi ngemasking lagi biar dia lebih nyatu dengan backgroundnya. Jadi komposisi satu itu hasilnya kayak gini, ya terlalu terang. Terus gua tambahin lagi ini. Nah, ini adalah, kita balik ke sini ya. Nah, bagian sini dari tangan ke bawah itu kurang tuh. Lighting terangnya tuh kayak ibaratnya kena mataharinya. Jadi yang komposisi 2 ini kita nyalain matanya. Nah, ini gua anggapannya nanti jadi pengennya kayak matahari gitu. Nah, kita nyalain lagi yang atasnya. Nah, jadinya itu kayak gini. Jadi dari kepala sampai kaki dia ada sumber cahayanya gitu bro. Dan kalau kita ke atasnya lagi, ini kalau nggak salah ini matanya To aja yang gua ambil. Nah, tuh matanya. Pokoknya ini mata, tapi nanti aja. Jadi ini 3 yang penting ini. Nah, efek yang gua pakai apa aja sih? Di sini ada lumetri color tentunya biar kita ngebalance antara background dengan objeknya. Terus di sini ada Gaussian blur. Di sini gua sedikit Gaussian blur karena apa? Karena dia hasil gambar gue itu terlalu tajam, jadi kayak kurang nyatu gitu sama backgroundnya. Jadi gue tambahin sedikit Gaussian blur biar dia agak sedikit menyatu dengan backgroundnya. Nah, terus ini color key sama twirl itu nanti lagi kita bahas ini karena akan berhubungan dengan si Kamui-nya nanti ya. Nah, oke. Sudah seperti ini. Kita langsung di sini kita bahas gradingnya aja lah ya. Nah, di sini gua ada tambahin grading. Nah, kayak gini jadinya. Ini dia terlalu gelap. Di sini gua pakai presetnya gua aja. Di sini nggak ada gua edit apapun, tapi di sini gua pakai presetnya gua.
karena gua punya loot pribadi gitu untuk semua video gua. Jadi gua pakai juga ke sini gitu. Dan sudah seperti ini. Nah, ini kita tinggal tambahin sparkingnya, kayak smoke-nya ya, kayak gitu ya. Nah, kita dari mana ya tambahinnya? Dari spark aja. Di sini ada 2 spark ember. Kita nyalain. Nah, jadi dia kayak ada apa ya, percikan-percikan api gitu. Nah, kayak gitu dia jadinya. Nah, nanti kalau kalian mau balik lagi, kalian tinggal cek deskripsi. Ya, cara edit ini mudah aja, kalian tinggal ubah aja modenya jadi add. Ya, terus gua tambahin lumetri color biar dia ini kan awal warna si percikan apinya itu kan dia agak nguning gitu. Terus backgroundnya gue itu kan terlalu merah ya. Jadi gua kayak edit temperatur sama tintnya aja gitu. Jadi biar dia nyatu sama backgroundnya. Dua-duanya sama, itu yang gue edit lumetri color. Dan ini ada smoke. Kita tinggal nyalain. Jadinya kayak gini. Dan ini dia bentuk filenya itu MOV, jadi kayak anggapannya kayak PNG gitulah. Jadi dia nggak ada lagi kita perlu keylag, terus kita ubah modenya jadi add. Jadi dia nggak perlu, tinggal taruh aja dan boom, hasilnya jadinya kayak gini. Dan tetap lumetri color yang paling penting, karena balik lagi kita harus satuin dengan backgroundnya. Dan ini apa ini ya? Oh, ini adalah lens flare. Nah, jadi gua ada edit juga ininya, lens flare-nya, mataharinya ya. Jadi ada lens flare sama glow. Jadi cara editnya itu mudah aja. Ini tutorial sebelumnya juga gua udah ada pakai efek-efek kayak gini. Nah, di sini cara editnya gua lens type-nya di sini pakai yang 105. Terus glow-nya gua otak-atik aja gini. Gua nggak ada ini keyframe nih apaan ya? Glow intensity-nya aja gua edit. Nah, yang gua keyframe itu cuman flare centernya aja, karena gua nggak aktifin 3D-nya. Jadi gua kayak mainin flare centernya aja sendiri, jadi kayak gua geser-geser sendiri nih. Nah, gua geser-geser aja kayak gitu. Set. Ya, kayak gitu aja untuk cahaya mataharinya. Dan kita kemana lagi nih? Oh, kita langsung bahas bagian ininya aja kali ya. Matanya dulu, matanya nih, mana mata nih? Nah, di sini gua ada buat Rinnegan, ngomongnya kayak apa sih? Rinnegan atau sama Sharingan-nya ya. Jadi Rinnegan-nya ini kayak gini bentukannya. Nah, kayak gini. Terus ini Sharingan-nya sebenarnya gua nggak pakai Sharingan asli, tapi gua cuman pakai efek lens flare sama glow aja. Jadi gua tinggal titikin gini aja gitu. Nah, kayak gitu aja bro cara editnya. Nah, kalian bisa ikutin aja ini settingan gua. Kalian bisa pause aja kalau kalian mau ikutin persis cara otak-atiknya gua nih yang ini ya. Nah, jadinya kayak gitu. Nah, yang ini matanya gua masking sendiri nih sesuai bentuk matanya. Awalnya kan bulat gitu ya. Kalau kita mana ya, kita buka nih. Kalau kita matiin maskingnya, nah kayak gini. Awalnya kan dia bulat kayak gini nih. Jadi gua masking sesuai matanya aja dan jadinya itu kayak gini. Nah, kayak gitu aja, bro, ya. Dan Sharingan eye-nya udah gua bahas tadi, gua cuman pakai lens flare sama glow aja dan jadinya tuh kayak gini. Kalau dari jauh kan nggak terlalu kelihatan tuh Sharingan apa endaknya, yang penting merah aja gitu ya kan. Nah, terus kita ke sini. Ke vortex, apa sih namanya efeknya ini? Vortex wormhole ya. Nah, kalau kalian mau tinggal ke deskripsi aja, bro. Nah, kayak gini dia. Vortex itu aslinya itu kayak gini. Mana ya? Cari ke sini aja. Nah, vortex itu aslinya tuh kayak gini. Tapi gue editnya jadi kayak angin-angin gitu aja. Jadi warnanya cuman hitam aja. Nah, cara editnya seperti apa? Di sini gua pakai siluet luma ya. Ntar kita matiin dulu satu ini. Kalau kita matiin siluet lumanya, dianya jadinya kayak gini. Nah, jadinya tuh kayak gini dia. Nah, kalau gua ganti jadi siluet luma, jadinya kayak gini hitam. Nah, jadinya kayak angin-angin gitu aja lah.
Dan gua nyalain. Nah, di sini gua pakai double biar dia lebih tebal gitu jadinya ya. Nah, di sini gua pakai 2. Dan efek yang gua pakai itu cuman CC Light Burst. Nah, fungsinya CC Light Burst itu apa sih? Nah, kita lihat. Biar dia lebih apa ya? Anggapannya ini kan tajam nih ya. Terus gua nyalain CC Light Burst-nya, jadinya itu kayak lebih smooth gitulah. Apa ya? Kayak lebih kayak kelihatan angin lah. Susah sih ngomongnya cara bahasanya kayak apa. Pokoknya gua pakai efek ini aja. Dan yang awalnya itu kayak gini nih ya. Ini kan kayak masih kasar gitu, kayak masih nge-sharp gitu kan. Kalau gua nyalain jadinya kayak gitu loh. Nah, ngerti kan? Pokoknya kayak gitulah. Dan apa lagi ya? Efek yang gua pakai, di sini. Kenapa ini 2? Karena yang satu itu gua ngambilnya cuman bagian ini, maskingnya kelihatan ya. Jadi yang bagian dalam sini nggak ada efek vortexnya, tapi bagian luarnya ada. Nah, yang satunya di bagian dalam dan luarnya. Nah, terus di sini ada masking juga yang ini, yang wormhole ya, susah banget ngomongnya, fuck. Nah, ini gua maskingnya di bagian matanya aja biar matanya nggak ketutupan warna hitam sih dari vortexnya yang ini. Nah, jadi kayak gitu aja cara editnya gua. Gua pakai siluet Luma dan ngemasking dan jadinya kayak gini. Dan tambahin light burst-nya. Kayak gitu. Dan oke, kita mulai ke tahap bagian terakhir di bagian ini tadi ada komposisi mata, ini gua lupa gua nyalain di sini. Sebenarnya gua ada ngemasking bagian matanya doang. Nah, komposisi satu ini kan tadi kan orangnya aja nih. Nah, yang paling atas ini gua jadi masking matanya aja. Jadi orangnya gua hilangin. Jadi kayak gitu aja. Dan kita mulai masuk ke yang ini. Nah, bagian tanah-tanahnya ini. Jadi kita langsung gimana sih cara editnya si yang tanah-tanahnya ini. Oke, ini dia sequence-nya si Kamui yang tanah-tanah tadi ya. Nah, ini yang udah gua buat. Nah, di sini efeknya apa aja sih yang kita pakai untuk bikin si tanah-tanah Kamui-nya itu. Jadi, ini kita matiin dulu ya adjustment layer-nya, kita matiin, terus kita buka transformnya. Ini gua balikin dulu biar kalian tahu awalnya itu gimana sih filenya. Nah, awalnya itu filenya itu kayak gini bentukannya, bro. Nah, sama persis sama kayak si punyanya Jalex Rosa ya, karena gue juga langganan di situs itu. Jadinya, nah ini dia ada. Tapi tenang aja, nanti gue bakal bikinin green screen-nya yang kamu yang tanah-tanahnya yang udah jadi. Jadi kalian langsung cek aja di deskripsi. Tapi ini gue ada pesan dikit buat para ya, ada youtuber tutorial juga. Misalkan kalau kalian pengen buat ini tutorial kami juga yang sama kayak gini juga, terus kalian ngambil video gua yang green screen kamuinya misalkan. Nah, terus itu kalian download dari gua ya kan, kalian download terus kalian bikinin link lagi tuh, link yang tersendiri yang berbeda. Nah, itu kalau gua dapat orang-orang kayak gitu, gua bakal report aja langsung videonya, karena ya itu namanya maling lah. Tapi misalkan kalau kalian tetap pengen bikin tutorial kamu ini, tetap bisa, mau pakai green screen juga bisa, tapi asalkan pakai tetap linknya gua. Nah, kalian itu tetap pakai link yang gua kasih. Jadi kalian tinggal kopas aja linknya, kalian taruh di deskripsinya kalian. Nah, itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau kalian download dari gua terus kalian bikinin link sendiri terus kalian taruh di deskripsi, nah itu gua bakal report tuh kayak gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Tapi misalkan kalian kopas aja link yang dari gua, yang asli dari gua, nah itu nggak apa-apa. Kayak gitu dia. Dan nah kan kayak gini awalnya, ya kan. Terus kita balikin lagi scale sama rotationnya, ya. Nah, di sini gua pakai scale-nya itu tinggi 280 sama rotationnya 95. Jadinya tuh kayak gini, ya. Dan efek apa aja yang kita pakai ya? Ini dia adjustment layer. Sesuai dengan omongannya Jalex Rosa yang di videonya, di sini gua pakai polar coordinate, ya. Gua nyalain matanya jadinya kayak gini. Nah, kayak gini dia. Terus
gua nyalain lagi matanya ini, gua pakai efek twirl ya. Gua nyalain lagi matanya jadinya kayak gini. Nah, kayak gitu aja dia ngedit si Kamui tanah-tanahnya ini. Jadi kayak simple aja gitu ngeditnya. Dan oke, kita udah tahu nih cara ngedit Kamui tanah-tanahnya. Kita lanjut lagi ke sequence yang sebelumnya tadi ya. Oke, kita udah balik ke ini, sequence yang ini. Ntar gua gedein dulu. Nah, kita udah balik lagi ke yang ini. Dan kita tinggal nyalain aja matanya si yang tanah-tanah Kamuinya itu. Set, jadinya kayak gini dia. Ada tanah-tanahnya bro. Nah, kalau di sequence ini apa aja yang gua edit ya, kita buka aja ini. Nah, ini dia. Di sini gua ngeditnya itu cuma nambahin kamera lens blurnya. Nih, adjustment layer nih ada kamera lens blur. Nah, terus yang gua blurkan itu cuman daerah bagian pinggir-pinggirannya si Kamui tanahnya ini. Bagian pinggir-pinggirnya aja, yang tengahnya itu nggak gua blurkan karena gua anggapannya tuh Kamuinya tuh kayak gini bentukannya. Misalkan ini mata terus dia ke depan gitu loh. Jadi kan kalau misalkan kayak kalian pakai kamera yang pakai lensa fix gitu, biasanya kan objek yang deket-deket segini ya, itu kan bakal ngeblur gitu ya kan. Tapi kalau objek kayak manusia kayak kita itu jadinya nggak blur kan, fokus gitu. Jadi yang di pinggir-pinggirnya itu yang deket-deket kayak gini. Nah, terus yang di tengah itu yang pas di mata kita. Jadi dari ngeblur ke fokus kayak gitu pokoknya. Nah, ini gua maskingnya pakai fader. Nah, kayak gitu. Jadinya dia smooth itu blurnya. Dan itu aja yang gue edit dari Kamui tanahnya dan jadinya itu kayak gini. Nah, kayak gini dia hasil akhirnya. Dan satu lagi hampir gua lupa. Kita bahas yang nih HP bunyi bro. Kita bahas yang ini cara ngilang orangnya gitu ya. Jadi kita balik lagi. Nah, kenapa di sini ada color key dan twirl? Nah, color key itu fungsinya buat bikin badan kita tuh kayak hilangnya itu kayak hancur gitu, kayak dirobek-robek gitu. Contoh ya. Nah kayak robek gitu kan, srek. Nah, kayak gitu dia. Itu fungsinya color key dan di sini key colornya gua pakai yang hijau aja. Biar hilangnya dari muka terus ke badannya gitu ya. Nah, kalau kalian mau ikutin settingannya boleh juga. Nah, kalau kita matiin contoh ya, color key-nya kita matiin semua. Dan semua COM1 ini gua pakaiin color key, bro. Nah, kalau kita matiin, nah ini dia kalau kita matiin jadinya itu kayak gini, bro. Kayak nggak hancur gitu loh hilangnya. Nah, jadi itu dia fungsinya color key. Kita nyalain lagi, kita balikin, nyalain lagi. Dan hasilnya jadinya kayak gini. Jadi hancur seperti ini. Nah, terus gua tambahin twirl supaya dia robeknya itu sambil kayak kehisap gitu loh. Nah, jadi kalau gua matiin twirlnya lah ya, kita matiin biar kita lihat juga sekalian hasilnya seperti apa kalau kita matiin. Nah, kayak gini dia. Hasilnya itu kayak robeknya itu kayak biasa aja, langsung robek hilang gitu. Ya, kayak nggak spesial gitu. Nah, jadi itu dia fungsi yang gua pakai ya, color key dan twirl-nya. Kita nyalain lagi. Nah, kita udah nyalain dan dia jadinya langsung miring gitu, kayak tehisap gitu. Dan jangan lupa twirl centernya kalian taruh di mata ya, biar dia tetap sejajar gitu loh hisapnya. Nah, kayak gitu aja bro cara editnya Kamui ya di Adobe After Effects. Kayak Jalex Rosa ya, mirip-mirip dikit lah walaupun nggak seril punyanya Jalex Rosa ya, tapi kita lumayan lah bisa ngedit-ngedit dikit gitu ya, hampir-hampir miripnya Jalex Rosa gitu. Dan segitu aja untuk video kali ini. Gua mohon maaf ini gua nge-breakdown aja, jadinya kalau gua bikin tutorialnya itu bakal lama banget tuh durasi tutorialnya, nggak tahu itu berapa, mungkin ada 7 jam mungkin gitu tutorialnya. Wah, itu nggak bakal ada yang nonton tuh ya. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk yang pemula-pemula. Misalkan kalian banyak yang nggak paham ya, kalian belajar aja lah dulu dasar-dasar dari Adobe After Effects. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.